Dia lagi dituduh melakukan suatu ancaman. Nah, pertanyaannya dia mengancam atau enggak itu aja, bukan dibalikin. Kamu terancam nggak? Bang, Kondisi kamu ketawa nggak? Nggak gitu. sini bang aku buktikan kepada dia bang. Mana dia? Aku Kan udah gue coba. Udah bilang, dengerin aja. yang dituduhkan itu perbuatannya, ya, bukan keadaan korbannya. Ini kalau dalilnya siapa yang menuduh itu yang membuktikan. Nah sekarang gue balik nih. Nikita Mirzani dituduh TPPU. Ya. Yang harus membuktikan siapa? Loh, pembuktian terbalik. Jadi nggak selamanya begitu Tuan. Tuan Ini uang 2 Raja. miliar. Nah 2 miliar nih ke apa namanya? Ke Pramawisesa. 1,4 disangka itu uang dari Dr. Reza juga. Nikita Mirzani bilang bukan. Bukan, itu bukan uang dari Reza. Nah, bisa buktiin nggak itu uang dari mana? Yang membuktikan itu Nikita Mirzani. Mana buktinya? Nah, Kalau itu bukan uang dari Dr. Reza. mantul. Uang Pahmi. Semakin dia tidak bisa membuktikan, semakin membuktikan itu tindak pidana pencucian uang. Karena pada prinsipnya pencucian uang itu bermaksud mengaburkan uang hasil dari tindak kejahatan. Semakin lu bisa Dengan cara sebutin Pak mulai. membelanjakan, Itu sih ada benarnya mengirim, juga. mentransfer. Gue tambahin satu lagi ya, membakar. Lu bakar aja uang itu, ya. Lu bakar uang nih. Terus Itu udah mengaburkan uang hasil tindak kejahatan. Bang, bang. terus kalau uangnya nggak dipakai bayar rumah, terus uangnya dikemanain coba? Kalau nih, ini gue kasih contoh ya. Ketika ditangkap Nikita Mirzani, kemudian di rumahnya ada uang 4 miliar. Nikita Mirzani nggak kena TPPU. Ada owner, ada Mbak Melvina bergabung. Mbak Melvina mau naik? Siapa? Davian Naiklah Mbak Melvina. Jadi Kita undang Bang Tony juga. izin bang sedikit bang. Izin sebentar ya bang. Ini penting juga nih untuk pendukung NM terutama. Walaupun ini analisis, tapi ini berdasar, sangat-sangat berdasar. Jadi ada di pertanyaan jaksa mampu membuktikan bahwa endorsement nggak ada dan bahkan mampu membuktikan dakwaannya bahwa ancaman pencemaran nama itu ada. Dari mana bisa kelihatan? Kita lihat pertanyaan jaksa. Jaksa kan bilang kepada Mail gini, terkait hari ini juga Niki mau speak up, itu dikonfirmasi kepada Mail. Mail bilang betul, speak up tentang produk yang berbahaya itu di sosmed. Itu jawaban si Mail. Tapi sebelumnya, tapi ini untuk mengunci mulut, kata jaksa. Iya, untuk mengunci mulut, kata Mail. Reza Gladys bilang kalau misalnya udah di TF, tolong bagus-bagusin saya, ya Kak Niki. Nah, lalu jaksa tanya lagi soal hari ini juga Niki mau speak up tuh apa? Iya betul, Niki mau speak up tentang produk yang berbahaya itu di sosmed. Lalu di pertanyaan yang ke depan bilang review baik-baik. Lalu JPU nih nanya lagi, tadi kan dibilang Mail untuk mengunci mulut, makanya JPU nanya jadinya, ini kan untuk tutup mulut, lalu mana yang benar? Kata si jaksa, ya kan? Dijawab Mail, ya yang ditelepon katanya, kan ada juga tuh videonya Dr. Reza yang wawancara uang itu untuk tutup mulut. Nah, ini Mail sudah mempertegas, ditanya jaksa kan, mana yang benar? Antara tutup mulut atau endorse, atau review baik-baik, kan gitu kan? Nah, malah Mail mempertegas, ini untuk menutup mulut sesuai dengan ditelepon. Bahkan dia memberikan contoh, bahwa ada wawancara Dr. Reza yang mengatakan uang itu untuk tutup mulut, itu bahasa Mail, dan itu terkonfirmasi sekali lagi apa yang ditanyakan kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bilang ketika uang udah masuk, iya ini tuh review baik-baik, tapi saya tidak mau karena produknya tidak baik. Artinya kalau secara bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti tidak bisa ini dikatakan uang endorse. Jelas nggak bisa dikatakan uang endorse, berarti tidak sepakat. Mail mempertegas, bahkan Mail mempertegas ini uang tutup mulut. Sebenarnya keterangan Mail itu penting, karena dia eksekutornya. Nah, jadi keterangan ini mematahkan yang namanya endorsement itu tidak pernah terjadi. Jadi seharusnya kalau tidak mau sepakat,
harusnya dia kembalikan uang itu kepada yang berhak. Tetapi di sini juga terbukti juga bahwa memang betul Oki lah, Dokter O lah yang memang yang merancang ancaman itu. Ya, kenapa? Karena kata speak up tadi, JPU mengatakan, jadi jika dikasih uang hari itu terdakwa tidak speak up, iya, nih kita bakal diem kalau dikasih uang pada hari itu. Kalau tidak dikasih, maka kita akan speak up tentang produk dokter yang berbahaya itu. Nah, sekaligus ini juga membuktikan perannya Oki, karena bahasa speak up, tolong digarisbawahi ya, bahasa speak up itu ada di tanggal 13 yang tadi gua jelaskan. Oki lah yang pertama kali yang mengatakan itu. Ya, bilang aja Niki mau speak up hari ini, jangan nego bla 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 bla. Sementara Nikita Mirzani Sementara Nikita Mirzani mengatakan itu di tanggal 14 pada tanggal hari pemerasan itu, dan itu pun NM pun juga diajarin oleh si Oki. Jadi ini justru kenapa jaksa mengatakan betul, jadi kalau dikasih uang hari itu terdakwa speak up apa enggak, ya kan? Nah, dijawab dengan Mail dengan tegas, ya Nikita bakal diem. Maka ini juga ditanyakan kepada NM tentang maksud speak up itu. Jadi karena bahasa speak up ini semua bermuara dari Oki di tanggal 13, ya, terkonfirmasi dengan chatting yang dikirim dia ke Oki, ke NIM, chatting itu dikirimkan juga ke NM, kemudian NM juga mengirimkan kepada Mail, lalu Mail menggunakan itu di lapangan. Berarti selain narasi endorsement juga sudah patah. Apalagi Mail bilang ketika PA nanya, saya nggak tahu produk mana yang saya tahunya untuk baik-baiki, tapi saya nggak tahu produk mana dan baik-baiki seperti apa, saya nggak tahu. Udah pokoknya endorse udah patah tuh. Nah, tapi yang kedua yang patah di sini juga itu tadi, bahwa semakin terungkap bahwa memang Dokter O lah orang yang dalam hal ini ya otak pelakunya justru. Karena kenapa? Karena ini kan ancaman pencemaran nama, oke? Memaksa orang untuk memberikan barang, oke? Nah, itu semua keluar dari Dokter O. Ancaman pencemaran namanya itu adalah terkait speak up itu. Jadi kalau dikasih duit, nih kita diem. Kalau nggak dikasih, nih kita akan speak up. Itu ancaman itu dibuat oleh Dokter O. Dan memaksa meminta uangnya, Dokter O juga yang membuat itu, narasi itu. Di tanggal 13, 1 hari sebelum pemerasan. Nah, itu aja Bang. Aku tambahin dikit ya, soal endorsement. Bahasa review baik-baik itu setelah uangnya berpindah. Bagaimana menjelaskan logikanya, ya? Uang pindah dulu baru ada endorsement. Yang jadi persoalan itu, apa alasan uang ini berpindah? Itu pertanyaannya. Dan simpelnya ya, uang itu ya bisa terjadi itu atas dasar apa? Kalau misalkan Mail waktu itu bilang, ya kalau dokter mau endorse saya, bayar saya. Tapi kan ketika itu Mail tidak mengatakan endorse. Justru dia mengancam. Mail mengatakan bahwasanya kalau mau Nikita tidak speak up, ya kalau tidak speak up, ya tutup mulutnya kan. Berarti atas dasar apa perpindahan uang itu? Kan logika sehat di situ gitu loh. Sebenarnya kasus ini nggak usah dipelin ke sana sini. Kalau kita punya logika yang sehat aja. Nah, gue tambahin Bang Terang biar makin sehat netizen kita. Apa yang disampaikan Dedi Bang Mr. Blind itu berkaitan soal perbuatan. Nah, sekarang kita lihat dari niatnya lagi nih. Seharusnya Nikita Mirzani itu bisa membantah pada saat jaksa menanyakan kenapa kalau memang itu dikatakan endorse untuk mereview yang baik-baik, sedangkan faktanya saat itu katanya Nikita produk itu tidak baik-baik aja, mengapa uangnya diambil? Udah. Nah, kalau memang dia endorse, harusnya dia ada kesempatan buat menjawab bahwa hak dan kewajiban di dalam satu perjanjian ataupun perikatan harusnya dijelasin, ini hak saya, ini kewajiban saya, ini haknya Reza, ini kewajibannya Reza. Harusnya dia bilang gitu, bukan menjawabnya dengan bercanda. Nah, gitu ya. Dia nggak bilang bercanda. Waktu itu dia nggak bilang bercanda, dia bilang ini untuk baik-baikin produk setelah uang masuk. Cuma saya nggak mau karena produknya belum baik. Nah, jujur dia di situ. Berarti Bang,
Berarti tidak sepakat. Seharusnya kalau tidak sepakat, kembalikan uang itu kepada yang berhak. Kalau uang itu, tapi dia kan tidak, uangnya malah dihabiskan kan. Ya sudah, kena lah dia. Kalau misalnya terjadi pelaporan, ya risiko dia kan akhirnya. Kan gitu. Makanya ya memang sebenarnya ini hanya alasan yang dibuat, akhirnya kejebak sendiri dengan ucapan sendiri. Yang nggak kokoh itu. Jujur aja sudah, akui aja semuanya, percuma ngelak-ngelak. Kalau kayak gini kan dianggap dia berbelit-belit nih pasti nanti nih. Prinsip dasar endorsement itu ya untuk mempromosikan barang. Ya. Karena pada prinsipnya seseorang dibayar untuk mempromosikan barang dan dia nggak perlu tahu barang itu baik atau buruk. Cukup dia promosikan aja. Barang itu baik atau buruk itu tanggung jawab produsen, tanggung jawab si pemilik barang. Tugas Anda hanya mempromosikan. Ya. Contoh misalkan secara kandungan barangnya jelek, ya lu promosiin kemasannya dong. Lu promosiin teksturnya mungkin. Masa ada orang yang di-endorse, orangnya yang ngatur. Sorry, yang di-endorse ya. Orang yang disuruh mempromosikan, si orangnya itu yang ngatur, bukan si pemilik barang. Kan lucu. Jadi mau kemana pun dia mencoba membelokkan, itu udah nggak ada guna. Karena perbuatannya sudah ada. Perbuatan mengancam dan memaksa. Nah, itu Bang Mr. Ben tadi berarti menjawab pertanyaan di bawah netizen. Lalu kenapa jadi pemerasan? Jelas. Karena ada dugaan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menguntungkan untuk diri dia sendiri atau orang lain dengan cara memaksa. Itu jelas. Jadi sekarang mereka tanya, di mana perbuatan mengancamnya? Nah, itu kan paling seru tuh. Di mana perbuatan mengancamnya? Ketika Mail mengatakan, Nikita akan speak up hari ini. Yang sebelumnya didahului, kalau Nikita nggak mau speak up, sumpah mulutnya pakai uang. Tutup mulutnya, kasih makan itu uang. Itu perbuatan mengancamnya, ya. Nikita akan speak up hari ini tentang kedekatan dokter dengan waria tubles, yang pertama. Nikita akan speak up tentang produk, ya. Itu perbuatan mengancamnya. Memaksanya di mana? Memaksanya ketika dia mengatakan transfer hari ini dok, karena dia menyebutkan waktu. Kalau nggak ditransfer hari ini, Kak Niki akan speak up, kata Mail. Nah, berarti diulang lagi pengancamannya. Ya. Artinya sudah jelas. Makanya di dalam dakwaan itu sengaja tulisan itu di bold sama JPU untuk menunjukkan bahwa ini loh perbuatannya. Dan percakapan yang ada di dalam dakwaan itu berdasarkan hasil uji lab digital forensik, tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan. Nah, Ya, betul. Betul. Jadi gini, netizen yang pendukung NM lah terutama ya. Sebenarnya Mail sudah menyebutkan, cuma mungkin kalian mengartikannya, mentafsirkannya beda, tapi terserah kalian. Karena kan Mail sudah tegas tuh, ditanya jaksa sudah tegas kok. Itu kalau dikasih uang hari itu terdakwa speak up enggak? Kan jelas Mail bilang Nikita bakal diem kalau dikasih uang. Tapi kalau tidak, Nikita akan speak up. Itu ancaman. Kalau kalian nggak ngerti juga, belajar lagi bahasa Indonesia. Itu Bang jelas. Deddy, saya boleh bertanya mewakili para pendukung Nikita Mirzani, boleh Bang Deddy? Boleh Bang. Katanya gini Bang, loh kan tapi katanya ini kan kesepakatan karena Reza Gladys bilang 1 tahun kemudian ingetin lagi ya. Nah, itu ya. Ini penting, bagus tuh Bang pertanyaannya tuh Bang. Jadi gini, itu pertanyaan itu ya, analisis ya. Ini kan si korban. Korban ini kan setelah dia sepakat 4M, karena kan Mail bilang tuh nggak usah nego dok, karena tidak sebanding dengan reputasi dokter yang akan hancur lebur. Berarti ini kan ada ancaman yang tentu menakutkan seorang Reza Gladys dong, udah pasti. Oke, nah ketika dokter Reza Gladys menyepakati itu, lalu dia merequest. Sebenarnya misalnya
sebenarnya ya secara psikologi ya itu sebenarnya logikanya harus dibalikin. Ya, justru itu si korban mengkonfirmasi, memastikan bahwa apakah ketika uang sudah diserahkan, apakah dia masih akan diserang. Makanya dia ingin menanyakan itu, dia ingin memastikan itu. Karena Ya, itu tapi yang ditakuti dia. boleh nggak saya cut dulu sebentar? Oh, Kata-katanya silakan, bukan silakan. gitu. Kata-katanya bukan gitu dari Dokter Reza. Nanti kalau sudah setahun aku diomongin lagi, maksudnya diomongin lagi itu diserang lagi, bukan diingetin ya. Diomongin lagi gitu. Maksudnya Ya. Dokter Reza ini ngomong nanya ke Mail. Jadi kalau nanti udah setahun saya disikat lagi gitu, bukan untuk diingetin harus bayar lagi, bukan. Salah. Ya ini Itu saya sama mereka. ini ngulangin narasi-narasi dari pendukung mereka aja tuh, Mbak. Ya, Iya. gini Mbak, maksudnya saya lengkapin. Jadi gini, ini kan si korban kan ada memastikan dia berupaya keluarkan, aku belum membahas dulu soal tahun depan ya. Aku membahas dulu soal korban ini ada request ya, maksudnya itu sebenarnya itu posisinya ada dua posisinya. Pertama, dia ingin memastikan kalau dia itu tidak akan diserang lagi, dan itu sebenarnya logis karena kan itu yang ditakutinya. Uang udah cukup banyak dikeluarkan, tentu dia sebagai korban dia harus memastikan itu. Dan kalau soal tahun depan, ya tahun depan itu juga sudah jelas, itu kan di bawah tekanan dan ancaman juga. Yang mana pada saat itu dia sudah rasakan. Lalu si korban ini ditekan lagi untuk tahun depan. Ya tentu jawabannya juga sama dong. Dia akan bayar terus itu. Nah itu, tapi kalau soal yang request tadi di luar kesepakatan itu jelas ya teman-teman ya. Ini bicara psikologi ya. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia tidak akan diserang, termasuk oleh Dok Peng. Tuh, itu keinginan dia tuh. Makanya tidak heran ketika Dr. Reza Gladys menyerahkan sisanya 2M berdasarkan keterangan Reza Gladys yang aku dengar kalau nggak salah di persidangan, ada dia Mail nelpon NM lalu dikasihkan telepon itu ke Dr. Reza Gladys, lalu Dr. Reza Gladys mengatakan kalau nggak salah ya kita damai ya itu tadi wajar, dia ingin memastikan itu semua. Udah itu aja. Dan juga katanya bahasanya ada mengamankan si Dokter Samira. Nah, ternyata ada dugaan bahwa Dokter S ini juga melakukan hal yang sama, bahkan nominalnya yang diminta itu cukup lebih besar. Makanya waktu itu bikin aduan Dumasnya itu ada 4 orang, Bang Edi. Itu sebenarnya ada kesinambungan. Jadi bukan karena dikait-kaitkan peristiwa hukum antara NM ini dengan Dokter Samira ini nggak ada kaitannya. Justru kan ada kaitannya. Kenapa? Pada saat bulan Desember ini kalau nggak salah ya, laporan itu Dumasnya itu Desember. Jadi kenapa Dokter S ini terlibat? Karena waktu itu ada dari penyampaian dari IM untuk katanya mengamankan siapa namanya si Dokter S ini. Ternyata yang terjadi bukan, justru Dokter S ini menghubungi pihak DRG untuk ini kan pernyataan dari DRG dan Dokter Mufi itu. Dia meminta sejumlah uang juga. Nah, disitulah justru merasa waduh diri DRG ini diperas, makanya waktu itu Dumasnya itu berempat. Gini Pak Rapi, ini kan kita bicara tanggal 15. Di tanggal 15 ini kan Wait, Bang, maksud gue cuma menjelaskan doang. Jangan ini dulu maksud gue cuma menjelaskan mengapa Dokter S ini terlibat loh, gitu nggak, Pak? Karena biar orang yang lain tahu nih. Jadi bukannya sosok gara-gara Dokter S dipisah lalu dia merasa diperas, nggak gitu. Karena ini masih berkaitan soal sama yang uang 4M ini, Bang. Iya. Karena waktu itu IM bilang akan mengamankan seorang Dokter S ini. Cuma ternyata Dokter S justru malah meminta uang gitu loh, Bang. Ya, oke. Jadi gini Bang, yang maksud aku tadi nih, itu kan keterangan Bang Rapi tadi kan analisisnya kan terkait kenapa ini dilaporkan pada akhirnya, kan ke sana arahnya. Tapi yang aku ingin jelaskan ini sebenarnya terkait tentang pro dan kontra, terkait ini kesepakatan yang dinarasikan oleh kubu sebelah. Kenapa mereka mengatakan ini kesepakatan? Karena setelah disepakati 4M itu kan ada bahasa review baik-baik, ya kan? Ini yang dipakai oleh mereka untuk kukuh menyatakan ini kesepakatan. Nah, aku menjelaskan kenapa kok Dr. Reza mengatakan begitu.
Tapi ini bukan terkait tahun depan ya. Karena kan tahun depan juga ada narasi dari Dokter Reza kan. Nah, tapi ini terkait yang bukan tahun depan. Kan ada tuh review baik-baik atau apa kan. Nah, itu aku menjelaskan secara psikologi. Ya, seperti aku jelaskan tadi itu. Ini kan yang kasus ini, Bang, jadi ribut. Ya, yang satu bilang kesepakatan, yang satu bilang pemerasan. Itu sebenarnya hanya karena itu, Bang. Hanya karena Dokter Reza tuh mengatakan seperti itu. Dan tahun depan itu makanya aku bantah itu berdasarkan logika berpikir aja. Sebagai seorang korban, ketika dia ingin meminta itu ya wajar, itu kok dia mengkonfirmasi, justru itu menunjukkan ketakutannya, justru itu menunjukkan dia memang posisinya takut. Makanya logikanya dibalik. Bukan digeret ini namanya kesepakatan bisnis atau endorse. Justru orang ini, Dokter Reza ini posisinya benar-benar ketakutan, makanya dia ingin mengkonfirmasi, karena itu yang ditakuti Dokter Reza ini, di review jelek, dijelek-jelekin. Nah, lalu baru nyambung lagi soal tahun depan. Nah, itu kan terpisah kan? Itu pun juga terkonfirmasi, yaitu tadi karena takut. Kalau mau bicara logika, ya, di mana logikanya menyerahkan uang dulu baru bersepakat? Itu aja udah nggak masuk akal. Ini uangnya udah berpindah, baru dikatakan bersepakat untuk endorse review yang baik-baik. Masa ngasih duit dulu tanpa kesepakatan? Kesepakatan itu adanya di awal, bukan di akhir. Sementara objeknya adalah uang. Jadi kalau menjelaskan pada pendukungnya Nikita Mirzani ini, agak sulit memang. Karena ketika kita bicara pemerasan, mereka bicara pencemaran. Itu aja sudah sulit kan? Tapi kita kembalikan aja, kalau mereka memang masih bisa berpikir, tolong jelaskan bagaimana melogikakan ada uang yang ditransfer dulu, diberikan dulu, baru bersepakat. Yang namanya kesepakatan itu kan seharusnya berada di depan. Gue sepakat begini nih duitnya. Makanya Bang, ini bentar Bang Ded. Khusus buat MA, ini kalian 249 juta lu apalin yang namanya MA di bawah, ini lucu nih. Makanya tadi kita bahas bahwa yang dilihat di sini adalah perbuatan terdakwa yang dimana terdakwa melakukan pengancaman. Dia itu lihat di bawah typing, dia itu ngejek. Seolah-olah bahasanya di sini takut banget ya gitu kan. Jadi dia balik lagi menitik beratkan ini kepada seorang korban. Nah lalu berarti kan gini, masalah takut atau tidak itu subjektif perasaan dari seorang korban itu sendiri. Siapapun kalian nggak akan pernah bisa menafsirkan perasaan diri orang karena itu subjektif. Nggak bisa lagi kita menilainya secara objektif, nggak bisa. Jadi buat yang namanya M.A di bawah teman-teman apalin itu. Ya, itu berarti sangat banget minim pengetahuan dia itu. Jadi gini Bang, aku kayaknya harus meralat sedikit ya. Tapi aku entah aku yang salah atau mungkin Abang yang agak benar. Karena setahu aku narasi Dokter Reza dan narasi tahun depan itu masih di tanggal itu juga Bang, tanggal 14 itu di rekaman suara, dan setelah rekaman suara lanjut ke chatting. Nah, itu narasinya pada hari itu juga Bang. Makanya kan mereka bertanya di saat hari yang sama. Jadi bukan uang masuk dulu baru dia minta kayak gitu, enggak Bang. Justru uangnya belum masuk gitu. Uangnya udah sepakat di hari yang sama, di saat yang sama. Dokter Reza memang ada mengatakan request yang misalnya review baik-baik lah atau apalah gitu kan. Itu pada sebelum uang masuk tuh Bang. Uang belum masuk karena setelah telepon. Dulu aja gua di KPS baru ke rumahnya Ica ya. Oh ya, jadi itu AJB oke. Itu Bang Rapi. Jadi uangnya, makanya mereka selalu mempermasalahkan itu. Uang belum masuk. Nah, Dokter Reza sudah sempat request kayak gitu. Nah, soal tahun depan itu dipertegas Mail di chatting setelah rekaman setelah teleponan selesai lanjut ke chatting kan? Langsung ke chatting mereka. Kalau memang itu sebelum uang berpindah, justru malah memperjelas bahwa itu sebuah tindak pemerasan. Karena Mail mengatakan, ini untuk tahun ini aja dok ya. Saya jamin mulutnya Nikita Mirzani terkunci. Nggak tahu kalau tahun depan. Kan diancam lagi tuh. Betul. Mau nego berapa dok? Nah gitu. Itu kan ancamannya bolak-balik berarti. Sudah disetujuin nih 4 miliar. Masih dibilang lagi. Tapi ini untuk tahun ini aja ya dok. Tahun depan
aku nggak jamin. Itu kan diancam lagi. Ya, itulah dia. Ketika pembahas itu ada pembahasan endorse nggak? Nggak ada lah. Endorse itu nggak pernah ada, Bang, kata-kata endorse itu. Mereka aja Baru- bilang sepakat. Baru Sepakat ada endorse. setahu kita, pas sudah tahu dilaporin baru ada endorse. Iya. Endorse Bang, itu kemarin, endorse Bang, itu artinya apa sih? Pakai bahasa apa sih? Endorse itu bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris kayaknya. Artinya apa sih? endorsement apa tuh? Coba gue cari dulu ya, gue cari endorse. Oh, endorse artinya mendukung. Oh, mendukung. Nah, Mendukung atau merekomendasikan. Ah, tapi Ah. bayar kayak gitu. Oh Nah, iya, ini kalau lucu dalam bahasa nih. bisnisnya endorsement. Berarti gini dong Bang Terang, kalau artinya itu adalah mendukung, katanya kan produknya itu bermasalah. Lah kok dia mendukung produk yang bermasalah? Katanya pahlawan. Nah itu berarti mereka yang pihak sana nggak ngerti tuh arti endorse ya. Kenapa ya? Nah, Iya. Padahal gini loh. Ingin mengetahui kata endorse aja tinggal kita ketik doang. Apa sih arti endorse? Itu gampang loh, di handphone gua langsung ada tuh endorse Jadi- artinya mendukung. jadi gini Iya. Bang Rapi, aku sempat mengangkat yang pertanyaan Bang Rapi itu di Komal kemarin, karena aku heran. Dia ini kok jujur mengatakan saya disuruh review bebek tapi saya tidak mau. Ini kan otomatis kan pertanyaan blunder, tapi aku mencoba menelaah. Kok bisa-bisanya dia mengeluarkan pernyataan itu? Menurut analisis yang aku coba analisa, ini nih sebenarnya terkait tentang narasi pahlawan itu. Ya, narasi pahlawan itu. Karena apa? Karena kalau dia nggak mengatakan itu, ya, karena kalau dia misalnya jujur, ya, saya terima uangnya untuk mereview baik-baik misalnya, berarti narasi pahlawan itu gugur. Harusnya seperti itu kalau kita mengikuti bahasa Indonesia yang baik. Kenapa harus gugur? Karena dia selalu menyuarakan produk Dr. Reza ini bermasalah dan mafia bahkan. Makanya nggak heran, menurut aku dia ini blunder. Dia fokus mau menyelamatkan citra dirinya, tapi dia nggak sadar pernyataan dia itu justru blunder, membuat majelis hakim jadi tidak percaya dengan dia karena itu artinya kau tidak sepakat. Kenapa uangnya kau pakai? Harusnya kau balikin. Dia nggak sadar itu si NM ini, dia yang menyatakan itu. Dia tahunya supaya dia tetap dikenal pahlawan dan menyelamatkan muka wanita Indonesia. Makanya dia ngomongnya kayak gitu. Oh Mau iya saya- Dad. Ini pahlawan sejati biasanya berjuang dengan ikhlas, bukan karena uang. Wah, bener. Berarti bukan pahlawan. nggak gitu bang. Kalau bahkan kita nih ya, bahkan jika Nikita Mirzani ditetapkan jadi pahlawan revolusi sekalipun, ya tidak akan bisa membuat dia terbebas dari dakwaan pemerasan. Mm-mm. Karena balik lagi nih ya, ini perbuatan, ya. Perbuatannya ada apa enggak? Kalau perbuatan itu ada, ya, terbukti secara sah dan meyakinkan, mau berbuat alibi apapun itu nggak bisa. Mau dia pahlawan kayak tetap aja dijeblosin. Jadi gini bang, terbukti bang, benar-benar terbukti ketika Nikita Mirzani mengatakan saya mau terima tapi saya disuruh review baik-baik tapi saya tidak mau karena produknya nggak baik, itu jelas-jelas terbukti di komal-komal dimanapun. Ketika kita bilang NM itu tidak pahlawan karena dia meras, mereka pakai narasi itu. Ya NM kan mau melakukan itu kan karena produknya harus bagus dulu, kan itu terbukti, citranya masih terjaga loh bang. Tetapi kalau untuk kasus 369 ini itu blunder kalau dia pakai, kalau dia pertahankan citra itu. Akibatnya apa? Ya kan dia pakai itu narasi itu di pengadilan bahwa dia sebagai pahlawan seolah-olah begitu. Saya mau melakukan itu tapi produknya harus baik dulu. Berarti dia pahlawan kan? Tapi dia nggak sadar. Keterangan dia itu menunjukkan majelis hakim nggak akan percaya kalau itu endorse. Bagaimana mungkin kau endorse? Udah sepakat, udah ada konfirmasi, uang udah masuk, udah kau pakai, terus kau gak mau bilang melakukan pekerjaanmu, berarti itu bukan endorse tuh namanya, atau minimal tidak ada kesepakatan. Oleh karena itu uangnya harus segera dibalikin. Itu prosedur yang tepat. Majelis hakim nggak akan mungkin percaya sama orang ini, apalagi Mail lebih parah lagi, blunder lagi tuh. Mail tuh lebih blunder lagi tuh bang. Dia orangnya di lapangan bang, sebagai eksekutor yang mencarikan pekerjaan dalam tanda kutip untuk NM, dia dengan tegas mengatakan dengan kepolosannya,
saya untuk review baik-baik, tapi saya nggak tahu baik-baik yang apa, bagaimana, dan saya tidak tahu produknya apa. Ya sudah, habis sudah itu. Kalau menurut aku udah selesai itu endorse itu. Mana Nah, mana bentuk edukasinya Nikita Mirzani tentang produk? Mana? Nggak ada kan, Nikita juga bilang dia nggak pernah review produk. Tolong tampilkan ya atau sampaikan sama kita semua di sini satu aja videonya Nikita Mirzani yang mereview produk. Bang, Beda Bang. ya, bedakan review sama menjelek-jelekan. Aku mau curhat dikit bang tentang pendukung Nikita Mirzani ya bang. Kan aku kan sering naik tuh komen mereka. Jadi aku tanya mereka nih bang ya, jujur aja. Ya bahkan air speaker nih, mungkin air speaker nonton nih, ya kan? Karena dia termasuk orang yang paling vokal ya. Aku tanya tuh di perdebatan, kalian tahu nggak Dokter Oki itu ada mengajari Mail. Bahkan chatting itu juga dikirimkan kepada NM. Kalian tahu nggak? Karena sebelum berdebat, aku mau tanya itu dulu. Aku udah duga mereka ini nggak mengikuti tanya jawab jaksa dan terdakwa bang. Nggak ada yang jawab. Penonton 100 orang, tolong jawab. Ada yang nggak yang tahu? Ya kalau kau tahu jawab aja lah sendiri katanya. Astagfirullahaladzim, kalau kayak begini kalian ngapain ngomong setiap hari bela-bela NM tapi nggak tahu apa yang ditanyakan NM, apa yang dijawab NM, bagaimana kalian bisa membela? Jadi kalian ini ngapain gitu loh, dasar kalian apa gitu. Makanya aku malas lagi lah pertanyaan itu. pasalnya pun nggak tahu mereka itu yang sedang diaksanakan. Bahkan teman-teman Bang Rapi, Bang Mr. Brand ini kita selalu dulu di awal ya, kita yang mendorong mereka membaca dakwaan, ingat kan? Kita yang ngajarin kalian baca dakwaan, malah dibilang apa? Itu halusinasi katanya. Ya sudahlah. Sekarang Terus yang terbukti dakwaan itu terkonfirmasi semua. Yang gue pengen tagih itu sekarang ya, itu pembicaraannya dipotong-potong. Itu pembicaraannya apa dia bilang tuh? Nggak Iya, utuh, nggak lengkap. konyol ya bang ya. Nah, Dia bilang sekarang gue katanya, tanya, mana tunjukkan yang lengkapnya mana? nah Mau denger gua. lagi juga begini bang, ternyata mereka ini nggak sinkron antara yang didolakan dengan fansnya. Karena apa? Fansnya ini selalu teriak-teriak, koar-koar, udah kayak orang hutan di Ragunan. Nih, dia ngomong kalau chat itu dipotong, chat itu editan, nggak ada itu, nggak betul, nggak utuh. Sedangkan terdakwanya aja nggak membantah kalau membantah. chat itu. Kan konyol ya. Berarti selama ini lu teriak-teriak ngapain? Terdakwanya aja nggak membantah sama saksinya. Parah nggak sih Bang Terang? Parah nggak Bang Terang? Kan selama ini dia teriak-teriak kan, itu chatnya dipotong, itu chatnya dipotong, itu chatnya dipotong, nggak, itu chatnya dipotong, nggak masih bacain nggak di? Sampai nggak dinaikin dibantah. loh. Nah, gini bang, abang, aku lanjut ya. Kan aku kan sering ketemu nih, kita semua sering ketemu bahasa pertanyaan, kenapa kok dikasih duit kalau produknya memang bagus, kan gitu kan. Lalu aku tanya, aku bilang, Bu, di persidangan pernah nggak Ibu dengar Nikita Mirzani ngomong kayak gitu? Kalau produknya bagus, ngapain dia kasih saya duit? Nggak pernah sih. Nah, makanya coba perhatikan pembelaan NN itu apa. Bentar Bang, ketawain si MA tuh, katanya dakwaan opini, dakwaan itu opini katanya, ketawain dulu. Jadi gini, arah pembelaan Nikita Mirzani, ini untuk pendukung NM ya. Nikita Mirzani sama sekali nggak pernah bilang kayak gitu. Setiap bahwa ngapain kalau produknya bagus kasih saya duit, nggak ada. Nikita Mirzani sedang berjuang membuktikan bahwa itu endorse. Ya makanya harusnya kita berdebat apakah itu endorse apa tidak, itu yang benar. Artinya ini juga bukti, sekali lagi ini bukti mereka tuh bang sidang itu nggak nonton tapi nggak nyimak bang, pertanyaan yang jawabnya nggak ada, mereka nggak tahu itu, mereka hanya huru hara aja. Makanya apresiasi kepada persidangan majelis hakim yang membatasi kunjungan itu bang, karena patut diduga kuat mereka ini sebenarnya satu cari popularitas, dua cari koin, tiga cari apalah gitulah, pokoknya ada misi tertentu karena mereka nggak ngerti bang, nggak tahu arah pembelaan kita tuh, dia nggak tahu.
Itu udah aku buktikan sendiri bang. Nah, itu aja bang. Nah, dakwaan itu Dakwaan apa? itu- Nih, gue kasih tahu ya. Dakwaan itu tuduhan resmi yang dibuat. Nah, ya kasih tahu terang. Ya, gue kasih tahu nih biar kalian belajar. pinter nih ya kan. Ya. Tuduhan resmi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kemudian diajukan ke pengadilan untuk peristiwa dakwaan harus didukung fakta, bukti, dan dasar hukum. Nah, asumsi itu apa? Dugaan atau pikiran yang belum tentu didasarkan pada bukti. Tuh ya, perbedaan asumsi sama dakwaan ya. Tambahin nih, Fahmi Bahmid aja di TV Katanya One. opini. Fahmi Bahmid aja di TV One itu bilang dasar kita adalah dakwaan. Hmm. Itu Fahmi Bahmid sendiri yang bicara tuh. Masa Makanya Fahmi yang Bahmid yang ngajarin mendasarkan- yang ngajarin MI ini sekolah di mana sih, Bro? Di mana sih itu S2 di mana? Yang ngajarin S2 di mana, Pi? Nggak tahu. Tuh, ketika mau dikasih fakta dan kenyataan mereka bosen tuh. Kata dia Penasehat baca hukum AI aja. meta. Ya sebetulnya NM ini didukung-dukung sama pendukung-pendukungnya itu malah membuat dia jatuh loh. Nah, itu Iya. dia Kak. Karena rata-rata Jadi orang-orangnya betul, nggak Kak. ngerti. Mbak, gedek banget Jadi gua. pendukungnya ini menggali kuburan sendiri untuk NM. Betul. Aduh. Ternyata Lucu ya, ada masyarakat Indonesia yang bilang katanya dakwaan opini. Aduh. Bang, coba definisi opini apa, Bang? Tahu, kalian punya handphone ya? Nih, makanya gampang kok. Opini. Tanya Emma. Mawarukah. nanti kalau Emma Waroka bahaya. Nanti dibilang chat GPT-nya dibayar sama Dokter Reza. Disuap. Opini itu pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang mengenai suatu hal. Tuh, beda ya, opini sama Nah, dakwaan Itu ya. namanya, nah coba, masa katanya dakwaan pendapat. Bang, itu ada pertanyaan tuh Bang dari Nia Bang. Anggota DPR dukung NM, gimana tuh Bang? Hah, Itu anggota DPR namanya, mana? nah itu gampang tuh, berarti si senator Anggota itu, anggota DPD tuh rapi tuh udah Viti Iya, tuh. senator. Silakan rapi. berarti senator itu dia tidak memahami tugas dan fungsi kewenangan dia sebagai anggota DPD itu. Ngapain anggota DPD ngebahas gituan? Dia tahu nggak tugas dan kewenangan dia sendiri apa? Aduh, capek Masa banget gua. kocak, seorang DPD RI mengatakan, tangkap Reza Gladys, bebaskan Nikita Mirzani secepatnya. Ini Konyol. anggota DPD mengatakan seperti itu. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya konyol, dia mau jualan parfum. Coba, dasarnya apa, Jual Bapak? minyak dia. Tahu saya aja Iya. greget banget sama Jadi kalau untuk anggota DPD itu bang, dia Panjang kan banget jadi. mengatakan seperti yang Bang Terang sampaikan itu kan itu udah agak lama ya. Terus belum lama ini dia diwawancara di media. Dia ngomongnya nggak sekencang itu bang, slow dia ngomongnya. Tapi tahu nggak narasinya apa? Saya akan coba pelajari dulu dengan tim saya, tim hukum saya. Kalau udah apa gimana, saya akan coba lapor ke Pak Prabowo. Artinya bang, di saat dia mengatakan yang Bang Terang sampaikan yang beberapa hari sebelumnya, kalau kita bicara bahasa Indonesia, patut diduga di saat dia mengatakan itu, dia nggak tahu kasusnya. Karena apa? Karena petunjuknya di wawancara itu dia bilang dengan tegas, nanti saya pelajari dulu kasusnya. Artinya kalau lu nggak tahu kasusnya, ngapain lu ngomong minta penjarakan DRG? Dan akhirnya terkonfirmasi baru-baru ini di TikTok gue tengok dia jualan. Itu banyak yang muji dia di situ. Ah itulah tuh. Dan gua duga tujuannya. dia- Tujuannya Ada itu. kepentingan, ada Patut- kepentingan. Pokoknya Patut semua yang gua bela duga. si terdakwa ini semua keranjang kuning udah deh. Keranjang kuning dan koin, keranjang kuning dan koin Nah, itu aja yang Sama satu lagi, udah gue bikin Apa? tuh di VT gue untuk Pak Alex tuh, Mbak. Jadi Pak Ah. Alex itu dia punya kasus sama salah satu jaksa penuntut umum namanya Bu Dona Sihombing. Oh iya Nah, itu dia saya punya baca dendam. itu. Nah,
Dia punya dendam pribadi tuh. Akhirnya dia mendunggangi kasus Nikita Mirzani ini untuk kepentingan diri pribadi dia tuh, untuk Dendam dia. memanfaatkan pendukung-pendukung Nikita Mirzani buat mendukung dia menyerang si Donna Sihombing itu. Itu jahat tuh begitu. Emang. Benar, jahat. Tapi para jaksanya hebat sih, nggak peduli juga. Tapi kalau untuk Pak Alex sayangnya misinya untuk mengganggu jaksa itu nggak pernah kecampaian karena Dia tidur doang. dia terakhir dia ketiduran, kata Bang Rapi. Ada orang yang komat kamit kayak dukun gitu yang mungkin arahnya ke Dr. Reza Gladys, tapi patut diduga kenanya ke Pak Alex karena Pak Alex Iya. usang. tidur di Berarti sampingnya, bagus tidur ya di sampingnya Dokter Reza Zanza. zikir terus ya. Iya. Dan Masalahnya, tapi ada yang nggak enak. masalah lagi. Enggak, gue tak Tapi begini ada Bang yang nggak Ded. enak, Bang. Kalau izin bentar Bang Ded. Karena gini, kalau itu ketiduran biasa, gua mewajari ya. Misalkan ini kan sidang mulai jam 10 kan. Ya minimal jam 1 atau jam 2 bangun dong. Masa sampai sidangnya Mail dia masih tidur? Anjir, gue bilang kuat banget ini. Iya. Nyenyak. Cuma yang nggak enaknya teman-teman, yang paling nggak enak karena Pak Alex nih oke lah kan ternyata Pak Alex yang kena ya. Cuma ada yang nggak enak nih. Yang nggak enaknya Apa tuh? Mbak Zanza kepegang tangannya atau kepalanya Pak Alex. Dia bersandar dengan Mbak Zanza. Mana dia? Dia kok nggak muncul? Jadi Mbak Zanza. Zanza ini dia harus apa ya? Harus cuci pakai pasir 7 kali di tangannya gitu kan? Supaya hilang itu pengaruh santet itu. Bercanda aja ya. Nah, betul. Kalau Dokter Reza bawa tasbih, betul dia. Iya, zikir. zikiran aja tuh Dokter Reza. Orang dukunnya aja duduk di belakang saya percis, saya sapa Nah, aja. iya tuh aku ngapain- lihat VT-nya Bu ngapain? Fit. Iya, ngapain di sini? Tak bilang itu. Ini baca doa ya, jauhin dari sihir, tak pelototin dukunnya. Saya Nah, nggak kenapa-napa. itu ya Mbak Fit. Itu yang dugaannya tuh si ibu-ibu yang teriak-teriak dia katanya pernah dibantu ya? Iya itu. Nah, Itu dukun emang banyak yang nge-DM saya, namanya Iroh katanya. Nama Iroh atau siapa gitu. Dukun mana itu? Di orang Pelabuhan Ratu. Bu Fit, Ya, ada aja. jauh banget, Karena kan saya astagfirullah. posting si Ibu Iroh itu. Dukun itu. Tapi Dia komat ancaman kamit. ancaman Bukan, ada santet dua. itu. Yang komat kamit kan yang berdiri, yang baju merah yang tua itu duduk di belakang saya itu. Pas. Nah, Cuma kalau ancaman santet itu Bang Rapi, aku udah pernah ngomong sama Bang Rapi, Mbak Fit. Memang ancaman santet itu ke kami juga sampai. Terus terang aja Mbak, dia ngomongnya gini. sama ke gue Jadi, juga. pendukung Nikita Mirzani itu dari Sabang sampai Merauke katanya. Nanti mereka bisa santet kamu. Lalu aku bilang ya udah santet aja sekarang. Nggak ada pun sampai sekarang. Nah, terus ini juga Mbak Fitri. Jadi kemarin mereka udah jadi penerawang tuh, pakai kartu tarot, katanya kan. Nah, abis itu dia bilang, Raffi, saya pastikan kata dia, dalam bulan ini atau bulan depan kamu akan kehilangan orang-orang yang kamu sayang, katanya. Kan konyol. Konyol. Nah, Itu- ada satu lagi namanya si Bopen. Ada tuh Bopen tuh. Coba naikkan Bopen. Si Bopen Tapi itu selalu jangan. Dia mau pansos aja di sini si Bopen tuh. Nah, si Bopen Jangan, bilang, jangan. Dedi, aura kamu gelap. Aura kamu gelap. Aduh, sejak kapan dia bisa meramal tentang kita? Tapi pokoknya aneh-aneh lah teman-teman. Pak Rapi pun juga digitukan kalau nggak salah. Dibilang aura gelap lah. Dibilang, kalau Bang Rapi lebih parah lagi. Aku nanya, ini Bang Rapi ini kira-kira bisa jadi artis nggak ke depan? Nggak bisa katanya. Kocak nggak dia tuh? Rapi itu bukan mau jadi artis, mau jadi calon artis. Udah gue calon artis doang. Masih ada di situ nggak Dokter Reza Kafit? Tuh kata RD Lau, percaya dukun itu musyrik. Nah, tuh tahu. Tuh denger tuh pemuja jengger. Kak Fitri, Iya. masih ada nggak Dokter Reza? Enggak, saya udah balik. udah pisah. Tadi saya habis ngelayat, ada teman Oh. meninggal. Terus Innalillahi. mampir makan sebentar. Turut berduka cita. Iya. terima kasih. Lagi Mbak Fitri izin Mbak sama si Ewe itu berapa umurnya, beda duluan mana Mbak? Nggak tahu ya, saya nggak kenal dia sih. Tapi dia tuh senang banget nyebut-nyebut nama saya, bingung juga saya. Kayaknya seumuran lah ya. Apa mudaan dia? Tapi memang Mbak Fitri ini dipanggil Kak juga masih pantas ya.
Apa aja lah. Aduh, cuman kalau saya tuh cuman melihat gini ya, di umur-umur saya ini kalau mau begitu tuh sayang gitu loh. Kalau mau bersuara kebenaran aja, jangan teriak-teriak gitu. Iyalah, banyak tuh yang bilang Kak Fitri itu lebih anggun, lebih elegan katanya. Ya setuju sih. Nggak perlu juga teriak-teriak kan. Mm-mm. Lagi Kak Fitri, rambut jangan dipotong ya. Nggak kan saya suka digelung, nggak akan dipotong. Aduh, saya mah nunggu nih ulah apa lagi setiap Kamis, setiap sidang kan ada aja nih keributan. Besok apa lagi? kita tunggu nih, kira-kira penangguhannya diterima apa enggak Nah, nih? besok dia ngamuk karena penangguhannya nggak disetujuin. Nah, Tapi itu yang ini ya, saya dapat informasi itu yang laporan kemarin kan yang ada kerusuhan media pura-pura Iya. kameranya rusak itu jalan loh. Itu harus kita kawal juga ya, biar media belajar. Jangan media ngeberitain, jangan jadi provokator. Loh, Oh, itu ada yang di Covid. sorry Itu jalan. Kak Fit. Itu Ada si- media yang intens kalau nggak salah. Medianya intens yang dilaporin. Iya, enggak Sorry aku maksudnya. potong sebentar Mbak Pit. Yap. Ini si MA baru aja nyogok aku Mbak, dia kirim gift Mbak. Sorry ya Siapa? MA ya. iya. Lanjut. Sorry, kita nggak akan bungkam. Lo ngasih gua kopi 2 nggak akan bungkam gua. Penangguhan diterima sudah pasti. Ya kalau penangguhan diterima, komal kita bubar ya, jangan komal-komalan lagi ya. MA bercanda aja, Kak jangan Fitri marah. tidur. Bercanda Emang ini aja. beneran Kak Fitri mau ngomal katanya. Emang Kak Fitri dari kemarin-kemarin ada di sini. Tutup akun gua kalau mau penangguhan diterima, tutup akun gua. Iya makanya bubar ya bubar. Lucu. Kita komalnya memang malam, ada waktunya malam gitu loh. Kalau siang kita nggak kurang waktu, Kita siang mengais rezeki. kurang waktu lah. Misalnya malam. Nikita Mirjani nih bos, senggol dong kata ini bawa gimana Nama akunnya caranya aja, gua nyenggol. nama akunnya aja psikopat coba. Sama kejunjungannya. Tapi menarik nih. Saya tadi siang komunikasi sama Meta. Kan ngebahas Instagram saya yang hilang kan. Kebetulan saya terkenal sama mereka, tapi saya udah informasiin tuh bagaimana di Indonesia ini lagi marak banget perusahaan membuzzer ini di Indonesia marak. Terus saya bilang, jadi nanti mereka itu akan punya sistem mana akun yang di-report sama bener-bener akun yang ada manusianya atau sama mesin. Bagus saya bilang gitu. Sampai mereka Google loh, kan mereka juga sebetulnya Meta ini lagi menggalakkan lah stop bullying kan. Tapi Emang itu betul memang ya buzzer mesin tuh ada Mbak. Ada terdeteksi di sana. Jadi akun saya itu di buzzer sama 70%-nya follower saya. Bayangkan. Banyak loh. Jadi gini, kalau kita bicara tentang buzzer ini ya, ini kan sebenarnya dulu karena berdasarkan, kita harus jujur-jujuran aja nih. Buzzer itu dulu digunakan untuk politik. Politik, betul. Nah, Kan sekarang jadi- udah berlalu nih. Nah, ini udah Nggak ada berlalu, apa-apa. ya kan? Cuman kan mereka harus tetap cari makan. Mm-mm. Nah, mereka bergeraklah ke dunia entertain. Betul. Tapi kan mereka memang bergerak di media sosial, ya kan? Mereka itu memang sengaja diorder untuk menggiring opini tertentu. Itu dari zaman politik tuh. Terutama 2014 tuh udah mulai tuh. 2014, 2019, terus lanjut ke 2024. Nah, ketika udah sepi, mereka kan udah nggak di-hire lagi sama pemerintah. Ya kan? Betul. Nggak ada isu-isu yang harus digiring, nggak ada isu-isu yang harus dialihkan. Nah, buzzer ini berpindah sekarang ke Tapi masalahnya Mas, ini. masalahnya salah satu bos buzzer ini adalah yang memiliki skincare juga. Dia beli tuh waktu itu untuk politik, batu politik, setelah nggak dipakai untuk kepentingan ini. Saya nggak Iya. bisa bilang dia siapa. Nah, itu dia. Tapi itu dia punya alat buzzer itu, dia punya di 3 titik, bayangin. Di Jatim dia punya 2, di Jakarta 1. Ya Iya. gimana? Ngeri. Karena gini, buzzer ini kan produk ya. Siapakah orang itu ya? Ngeri pokoknya.
Dokter Andreas tahu tuh, Dokter Andreas pura-pura nggak tahu deh. Aduh, kacau ini. Pasti tahu dong dokter. Ternyata dia pemilik skincare ya. Siapakah dia? Hah. Nah, jadi memang kalau kita mengharapkan pemerintah untuk membuat regulasi, kayaknya Nggak mungkin. sorry ya, bukan gua pesimis, tapi rasanya Butuh sulit soalnya. lah. Pemerintah juga butuh soalnya, gitu loh. Nah, yang bisa, ya kan, ini kan robot nih. Mm-mm. Robot itu kan template ya. Lu mau serang siapa, misalkan? Mau serang Filthy Salhuteru, misalkan. Keywordnya apa? Misalkan mau pakai apalah ya, Nepos. ya gitulah pokoknya. Nepos. Maka akan template. Iya. Itu akan template tuh. Dan mereka itu kan di typing. Iya. Dinaikin itu nggak ada orangnya. Iya. Oh, Nggak bisa. pantas kita sering naikin orang dia naik tapi nggak ngomong ya? Ya, itu nggak ada Coba orangnya. MA naikin Itu nih. robot. Ini jangan-jangan robot nih MA nih. Robot ya jelas. Nah, MA itu ada yang menciptakan. Emang Terus? Emma ada di sini, naikin lah kalau ada di sini. Pengen banyak nanya sama Emma. Nggak, justru kebalik Mbak Fitri, dia yang banyak nanya. terus Dia gini, kalau Komal mana bisa bikin statement, dia nanya doang. kalau akun itu sangat berguna untuk platform-platform media sosial, aplikator ya. Mereka butuh tuh karena untuk membaca algoritma sama menaikkan traffic. Mm-mm. TikTok nih seneng sama buzzer, makin banyak buzzer mereka makin seneng Iya. karena trafficnya naik tuh. Naik. Begitu juga di IG, di X gitu ya. Tapi kerugiannya buat yang diserang itu apa? Kerugian untuk yang diserang. Yang pertama pasti penggiringan opini ya. Ya itu ya, kalau itu ya. Yang kedua kalau misalkan dia berjualan maka akan dibanjiri dengan komen-komen jelek. Nah, yang paling parah itu mereka bisa nge-report. Ya Jahat kayak saya, ya. Instagram saya di-report. Wah, Di-report. jahat ya. Tapi siapa Mbak? Orang yang punya itu adalah orang yang punya skincare juga. Siapakah Iya. dia? Siapakah dia? Nah, Anjir, itu. mulut gue lemes banget ya. Siapakah dia? Ayo teman-teman coba tebak di Kok bawah ada tapi yang cepat. komen katanya si Jerigen. Siapa Jerigen? Taruh. Gua mau netizen di bawah tebak siapa orang itu. Coba tebak di bawah siapa. Kita hitung ya siapa yang tapi jangan disebutin. Tapi netizen Indonesia mah pinter sih, pasti pada bisa nebak. Ya Sound the itulah. ship siapa itu sound the ship? Sound the Sheep, Sound the kambing. siapa? Kambing. Domba dong. Domba, oh ya domba ya. Sound the Jerigen. sheep, domba. Makanya paling enak itu memang sekarang. Tuh. Paling enak itu memang sekarang itu kalau dibully balik kayak Betul. Nah, Kayak saya. preventifnya adalah, ini preventifnya ya, menunjukkan bahwa kita kuat. Itu yang pertama, ya. Ya kayak sekarang aja saya kan kasih clue. Saya tahu saya dibuzzerin sama bos buzzer siapa ya. Tapi kan dengan saya ngomong yang bos buzzer itu diduga pemilik skincare juga. Kesel sama saya. Makanya kan setiap hari saya menaik di TikTok, buat saya masih ketawa-ketawa sama kalian. Iya, Sekarang saatnya artinya. bos buzzer kena mental, bukan saya yang kena mental. Betul. Jadi secara tidak langsung, Kak Fitri itu mencontohkan sama kita bagaimana cara menghadapi bullying online ya. Iya. Nah, pertama tunjukkan bahwa kita kuat. Bulian lu nggak ngefek sama gua, men. Itu yang pertama. Terus yang perlu kita sadarin, jangan baper sama robot. Betul, Kalau lu baper sama robot, repot. bener. Kecuali nih Satu ada lagi, orangnya. satu lagi. Bener nih. Selain jangan baper sama robot, jangan juga baper sama Miss Gossip. Bestie saya itu. Ini ya, ini biar direkam-rekam ya, jangan digiring-giring opini. Itu Miss Gossip itu bestie saya. Terus Udah kalian mau diakui apa? itu. Mau apa? Bestie saya pernah undang dia ke rumah saya kasih makan, saya kasih tripod. Nah, biar kontennya kamu nggak goyang-goyang nih, pakai Miss Gossip. Terus mau apa kalian?
Apa Kan masalahnya apa kamu kalau dia udah bestie bilang kan saya? kalau saat ini kan Miss Gosip itu orangnya Kak Fitri. Dia dinaikin derajatnya lagi nih, bestinya bukan orangnya lagi. Bestie, dia Tuh. bestie Enggak ini, saya. Mau apa enggak nih? gua Mau apa gua gini kalian? aja Bang Terang. Mereka ini semua munafik tuh enggak? Orang yang ngatain Mbak Fitri kalau diajakin berteman pasti mau coba. Pasti nggak mungkin nggak. Makanya jangan Nah, digiring-giring Miss Gosip suruhan saya. lu belum ngerasain kan main biliar harga meja biliarnya 1 miliar? Ah, woi, No flexing. Ini Raffi flexing nih. gak apa-apa dong. Gak Iya. apa-apa dong. Kalau Emang kalau bener. Nggak apa-apa, kalau kan bukan Bu Fit yang ngomong. kalau mereka mainnya di meja biliar yang mereknya Isak Biliar tuh loh. Tau nggak? Ada Ay, di Surabaya tuh Isak Biliar. yang sekali sodok serobek ya mejanya. Ih, enak dong Vi, meja Vi, 1 miliar Vi. Waduh, Bang. Wah, ngeri, Bang. Gua Lu itu lu main pakai lu main stick itu taruhannya nyawa, Bang. Oh ya? lu main Bisa aja lu lu, terang, Raffi. lu main di meja itu ya. Lu pukul bolanya, bola putihnya kena bola sasaran, bunyinya bukan cetak tapi cekring. Bunyi gitu. Nah, Jangan percaya. lu awas lu yang ledekin Miss Gosip. Miss Gosip tuh atasan gua tuh di piramid itu. Atasan gua ada di sini. Sekarang malah Mana jadi atasan bestinya, gua? berarti kan hampir setara Kak Fitri. Bestie. Jadi Miss Gosip itu ini, Oh, bestie atasan saya. gua Miss ada di atas, Gosip di ini, bawah gua. Miss Gosip itu melahirkan gua dan Dokter Andreas. Betul. Supervisor. Dan gua di bawahnya Dokter Andreas. Tapi kan saya pernah ketemu dia ya. Dia kan orangnya lucu ya. Terus saya Lucu, bilang, memang lucu orangnya. lucu banget. Nih saya bilang Polos. gitu. Kalau mau menegakkan boleh, tapi jangan sampai ke ini ya, jangan sampai ke pribadi. Pleset. Heeh. Buset. Dia tuh jawabnya tuh bikin saya ngakak banget. Sudahlah Kak katanya. Emang nama dia tuh sudah cemar juga. Apa yang harus kita tidak cemarkan? Nama dia sudah Enggak. cemar Kak. Tapi Gini dia loh, ngomongnya gini. lucu. Nih, Wadidaw. Mbak, buat mereka yang selalu nge-framing kita adalah orang buzzer. Pertanyaan simple gini aja ya. Dia nggak tahu arti buzzer sebenarnya, Mbak. Buzzer itu kan kita kan memberikan opini pendapat nih. Kita kan di ngomong memberikan pendapat kan. Iya. Cuman kalau mereka menuduh kita dibayar, nah berarti masih mending kita berpikir pintar dan dibayar, diapresiasi. Benar. Nah mereka udah bicara on nggak dibayar, Udah bodoh nggak dibayar bener. sian amat. Langsung bilang, oh berarti bener kalian dibayar ya. Langsung kayak gitu, mikir gitu tuh. Pokoknya setelah saya praktekkan di diri saya di bullying itu, kita jangan marah dan jangan nolak. Kayak misalnya saya dikatain nepos, ya saya panggil saya nepos. Terus saya dikatain dalang, iya saya dalang. Terus saya dibilang sekarang kan ininya apa? Miss Gosip, dia bestie saya. Terus apa lagi yang kalian mau buzzer itu apa? Nggak ada penolakan dari diri saya itu. Nggak ada. Jadi iyain aja kalau begitu karena itu yang mereka mau kan kita marah. Kalau kita marah ya kita kalah lah. Kadang kalau dipikir-pikir ya, Kak Fitri ini kan public figure ya. Sering lah muncul di infotainment, atau muncul di sosmed gitu. Mereka ngomongin Kak Fitri tiap hari, ya kan? Lah kita bisa satu komal ngobrol-ngobrol. Padahal kita nggak pernah tuh pengen kenal sama Kak Fitri. Mungkin nggak ada juga dalam bayangan nanti bisa kenal sama Fitri Salhuteru nggak ya? Kenalan dong, kenalan Enggak, dong. maksudnya tuh gini loh Kak, karena kita tuh nothing tulus ya. Mm-mm. Maka semua yang kayak misalkan Dokter Rezanya datang ke sini, Dokter Mufidnya datang ke sini, Dokter Bunda Andreas datang ke sini, Korla, Bunda Korla datang sini, Kak Fitri datang sini, Jaring SID, Jering SID, Kak Nora Nora datang SID. sini, semua datang, Ya, karena Dokter suka saya Janet itu. datang sini, Saya kan udah bilang Kanza gara-gara Bella. komal ini saya tidur itu keganggu karena saya nunggu. Tadi di Reza itu saya dengerin tuh sama Mufid sama Reza dengerin, oh iya ya bagus ya gini. Jadi kita tuh senang ada yang apa ya masya Allah banget tuh ngerasa oh ternyata saya ini yang ngebela Dokter Reza dari bullying itu ternyata dapat bonus nih. Ada juga teman-teman yang menegakkan masalah hukumnya yang ngerti, bukan yang kayak si Emma Waroka itu cuman sama siapa tuh yang satunya itu siapa? Siapa? Vista Tesa, Putri. Tesa, Tesa, Oh, Tesa. Tesa yang tadinya Tesa jadi Kaunang bukan?
Yang Bukan tadinya lah. ada, Tessa iya, yang Kauno ah, tadinya, suka gue. Cakep. ya kalau Tessa Kaunang masuk. Yang Suka tadinya gua. musuh bebuyutan bisa nangis-nangis gitu. Apa yang dinangisin sama dia? Dia lupa kalau anaknya itu sekarang dipanggil Sodako sama si terdakwa sampai hari Ini ini ya, dipanggil Sodako. Dia apa lupa itu. apa dia bilang ger. Iya. Saya tuh nggak mau ngelawan dia. Kalau saya kan sama dia udah bertahun-tahun ya. Mbak Lia tahu tuh pasti. Tapi ya buat saya ngapain lah saya ngeladenin gituan. Apa sih maksudnya ger itu apa sih? Tadinya gue pengen Dokter Andreas senang banget dah. Hati-hati dok, kamu tuh udah punya Samira. Ingat. jangan Tahu lu, tante gua tuh dok. Hati, kamu punya Samira. Jangan sampai kamu dikuber-uber kayak dia nguber Dokter Richard. Udah. Dok, nanti kalau sama Samira berarti aku ikut juga sama dokter berarti. Si Aang Gimana dong? marah-marah. Aang marah-marah jangan bawa-bawa Mami Tessa katanya Aang. Nggak sih Ang? Oh dia anak buahnya lupa gua. Nger. Wah gue nggak bisa ngomong R, jadi gue nggak bisa jadi anak buahnya Tessa dong. Tadil gue nggak bisa ngomong ger gitu. Aku mah nggak marah ya sama Tessa itu, sama Lia juga aku mah nggak marah ya. Lucu mereka berdua itu. Emang gitu lucunya. Kayak Gua yang perlu atensi. yang lucu ngelihat siapa Mbak Tessa itu ternyata diwawancara di belakang halte. Ini apa sih? Ini kenapa jadi ke halte sih? Di wawancara Grabnya datang. Itu siapa itu? Bawa Roka. Bentar ya, Grab saya datang. Artis papan atas. Gimana sih? Tapi kalau di Komal Dia sebelah nggak itu mau dipanggil ini, dia nggak boleh dipanggil nenek. Dia harus sister. di cuman gini loh ya, di pendukungnya NM itu maksudnya tuh kalau bikin Komal misalkan edukasi tentang skincare nih, aku nggak pernah lihat ada narsumnya memang benar-benar owner sama dokter. Dulu pertama tuh pernah ada Samira datang sono, cuman yang diomongin bukan tentang skincare-nya, gosip aja diomongin, drama. Udah males. Orang influencer aja sebenarnya dari Komal itu udah males sebenarnya. Aduh, ternyata gue salah lagi, malu gue. Salah tempat, apalagi masuk room service. Waduh, salah tempat gue. Tapi enak deh. Profil Fitri Sauteru itu sudah dirilis media-media mainstream perempuan dan pengusaha sebelum NM jadi artis asli sih. Ini kata netizen nih mbak. Nah, kita juga nggak bilang, kita nggak bilang Kak Fitri ini artis. Kak Fitri ini public figure. Bedakan public figure sama artis apa. Coba kau googling artis itu apa, public figure itu apa. Masa hal gitu ya? Sama bedain sama kubu kalian, public enemy apaan? Bebasin aja, bebasin. Ya masih sedihnya itu saya itu sama netizen itu apa coba, masih dreamnya itu semua itu pengen jadi artis. Saya demi Tuhan dari remaja saya kagak ada cita-cita mau jadi artis. Saya mau jadi pengusaha. Saya ini calon artis mah jangan, aduh saya tersinggung. Jangan. Artis Sri Mulat mbak, siapa yang meneruskan? Banyak saingan. Siapa yang meneruskan Sri Mulat di Indonesia mbak kalau bukan Raffi nih? Iya benar juga ya. Berarti nama lu Raffi Asmuni dong. Aduh. Bukan Raffi Mambudi. Kalau Kak Fitri jadi artis, misalkan ya, lebih enak mana dengan yang sekarang? Enak jadi artis apa jadi pengusaha? Ya enak jadi pengusaha lah. Nah. Wah, mbak, ini kita mau nggak kita sekalian kita bikin geng. Kita kan dibilang geng sirkus. Jadi besok saya berusaha belajar lompat bola api, Bang Terang, lu belajar jinakin gajah ya. Jadi kita sekalian kita bikin pertunjukan. Mau nggak? Emang
Ayo boleh. Jinakin Nggak ular boleh. siapa? Jinakin ular. biar ada manfaatnya. Gua main suling. Gua main suling gimana? Gua main Udah, aku suling, jadi nanti badut ada ular aja, jadi kobranya badut, keluar. jadi badut. Nah, gimana? Dokter Andreas Pada jadi badut. ini. Jadi tiketing, dokter Andreas jadi tiketing. Di loket gitu, di loket ya. Iya Gua dok, jinakin. pala-palakin aja dok. Pi, Gila aja gue lu mau nonton nggak bayar. jinakin macan, Pi. Gue jinakin macan, mama cantik. Waduh. Waduh, keenakan dong itu mah paling enak. Ih, Kalau gua kasir aja lah ya. Gua kasir aja. Lah, Soalnya gua butuh jangan, butuh Dad. cicil rumah itu jatahnya 2M. dokter Andreas, lu jangan ngambil. Udahlah, Lu gua yang- aja. Lu yang naik sepeda sama Dokter beruang itu loh, Andreas Dad. jadi jangan. Gua bagian kasir, dokter Andreas tukang satpam aja, tukang jaga-jagain sirkus kita. Dad, Orang Dad, gue udah bilang. Daddy jagain panda aja. Panda nggak perlu dijaga, Bang. Dia bisa jaga diri sendiri, Bang. Dibilang gue kalau misalkan emang jadi calon presiden, ini jadi presiden ya, gue akan membuat program khusus. Jadi kemarin Astraker tuh udah gue sampaikan sebagai ketua garis keras katanya kan, gue minta Ngaya lagi aja di rapi. Kalau lu artis. gue minta pendukung Nikita Mirzani di list siapa aja, nanti gue kasih program khusus untuk isiin token dia gratis, tapi bukan sepanjang gue menjabat gratis, enggak, jadi dia setiap bulan harus laporan ke gue, Pak listrik saya habis kayak gitu. Nah itu kasih, tapi khusus buat pendukung Nikita Mirzani ya. Bener. Kalau aku berharap, Bang, nanti keputusan hakim ini nanti vonisnya ya, dalam vonisnya juga salah satunya juga melarang kepada fans Nikita Mirzani garis keras untuk tidak main TikTok seumur hidup, Bang. Vonisnya berharap itu. Aku berharap vonisnya seperti itu, Bang. Yang pada jualan kasihan Ditambahin, bang. ditambahin ada amar putusannya ya. Ya itu. Bisa nggak ya, Bang? Kira-kira bisa nggak, Bang? Ada nggak peluang itu, Bang? Bisa. Oi. Kalau gue sih di amar putusannya pengen ditambahin begini, memerintahkan kepada pendukung Nikita Mirzani untuk bertobat massal. dan kembali ke kandang masing-masing gitu. Kembali ke jalan yang benar. Jelek banget itu. Jadi anjir Bang Dul, maksudnya balik ke kandang masing-masing karena sirkus mau dimulai, kita dong yang ini. Halo sini. Lompat. Tidur besok cari uang. Saya cari uang jam 3 sore, Bang. Nggak pagi. Jadi saya live ya. Tapi Kak Fitri, kalau lihat Rapi ini ya benar-benar sama ini juga ya Kak ya. Sama kayak Pak Sigit Gondrong juga. Siapa lagi itu? Kemarin gue dibilang mirip Okan Cornelius. Kak Fitri. Iya, ya. Waktu sama Deolipa ada pembicaraan backstage nggak? Entah. Ya tentang pandangannya dia lah. Nggak ada sih. Ada dia nyampein sesuatu nggak, misalkan menurut gua gini nggak ada. Nggak ada, dia lebih ke ya masalah ini menurut dia ya salah aja. Sini kita kali ini salah. Dia sih objektif ya. Dia bilang ya kali ini salah. Sesuai pandangan hukum dia ya, Kak Fitri ya. Iya, sesuai pandangan hukum dia. Di sono santai, di sini gibah mulu. Di sono mana sih? Mana yang santai? Kita lagi meeting tentang pertunjukan sirkus nanti. Gini ya, di sana santai katanya, di sini gibah. Lu nggak tahu, subuh mereka aktif. Bener kan kakak ya? Dek, kakak keren kan dek? Siap skin record. Record lah, lumayan buat namanya konten kalian ya kan. Iya, bikin Ya konten. tembus 1000 viewer lah. Kalau kalian record Biar kompak ini, exposure naik. saya yakin 1000 viewer pasti nyampe. Yakin saya. Percuma Gua aja. gitu, gue kalau
merekam gitu jangan inilah di-share gitu, di-share, di-posting gitulah, jangan rekam doang. Gua aja ya bikin gua selama bahas kasus Nikita Mirzani, video gua di profil cuma 2. Itu pun dua-duanya selamat ulang tahun ucapan. Anjay. Satu dari Aduh, Raffi, anjir. satu dari Tom Lembong. Gila, gue disandingin sama Tom Lembong. Gua gini-gini diucapin selamat ulang tahun sama Tom Lembong, men. Tahu lu, gini-gini juga gue sejajar sama Tom Lembong. Ya, nggak apa-apa lah, Vi. Kan lu, berarti kan gue menghargain lu kan. Lu kan idola gue. Ayo barang parfum jualan saya aja biar wangi kemana. Aang, parfum dari mana? Keramat Jati lagi. Apa? Condet ya? Condet. Patnya Arab dong. Dia langsung emosi, langsung mau naik nih. Saya tunjukin parfum saya ya. Kurang ajar lu, kemarin gara-gara dibilang tos KW langsung naik komal. Raffi lu enak aja lu ya, kertas gua KW kata dia. Untung Kak Fitri belum buka lemarinya. Keren banget. Siapa yang marah-marah dibilang KW? Yang kemarin. Itu si Aang kemarin. Yang kemarin naik, Bu. Iya. Oh, yang biasa itu. Ya. Yang aku suruh bilang. Thinking, Siapa tahu Kak Fitri mau beli, aku bilang udah promosiin sono. Kemana dia nggak pernah naik lagi ya? Tuh di Itu bawah. tadi Dia selalu ada di sini Kak. Dia ngefans sama kita. Nggak pernah dia absen. Mbak Fitri, dibilangin Mbak rata-rata pendukung Nikita Mirzani yang Kalau mungkin naik masih tuh agak anteng. lurus gitu ya Mbak. Di mereka tuh nggak nonton komal mereka justru. Mereka di sini, bukan di sana. Nggak apa-apa biar pinter. Bener. Soalnya guys. Soal guys, 2000 guys. Somai tapi Bang. Mai. Pokoknya semua lah ya yang begitu ngelihat ada Kak Fitri misalkan di Komal tuh. Udah tuh mulai tuh pengen kenal juga. Coba mereka bener-bener aja ya, baik-baik aja. Pasti kenal lah mau kenal sama Zanzabella. Ini enggak, malah Zanzabella disenggol-senggol lah. Kak Fitri diomong-ngomongin lah tiap hari. Abang-abang lawyer istrinya pada kemana ya tiap malam? Bukan, kalau diomongin saya itu udah bukan diomongin aja Bang, saya itu udah sampai dilaporin merusak keamanan negara, mengancam. Untung dari bilang Teroris kali, Bu. Maksudnya gitu. Fitri sama Teru mengancam keutuhan NKRI. Iya, saya sampai dilaporin mengancam keamanan negara. Keamanan negara, ya Allah. Padahal Fiti Bu Fit nggak ada yang aneh-aneh. Kak Fitri nggak main politik kan Kak ya? Gua baca chatnya. Mbak, saya nggak suka, saya nggak mau karena saya nggak bisa di zona abu-abu kalau bener-bener nggak. Oh ya benar. Setiap partai ngenawarin suruh ini itu enggak, saya nggak mau. Jangan Mbak. Nggak usah lah Kak, udah cukup. Ini ada chat ibu-ibu nih, gue sedih banget nih. Kenapa segitu banyaknya kebencian di dalam diri kalian sampai harus membalas menyakiti kayak gitu? Saya yang jawab, boleh nggak saya yang jawab? Boleh, Pak. Nah, ini pendukungnya terdakwa nih, di mana kalian saat terdakwa itu mencaci maki, membuat semua orang menangis, sedih, kena mental. Di mana kalian semua? Sekarang orang Mbak pada ngomong begini, ya sudahlah. Oh, salah dia. Nih Mbak, dibalas lagi Mbak sama dia. Kalau dia memang sering melukai hati kalian dulu, dia sudah ditahan 6 bulan. Anggap itu sebagai balasan setimpal. Sabar, catokan. Nih dengerin ya. Dia sampai sekarang. Mana ada yang setimpal pembalasan dia itu? Udah keji banget sampai sekarang dia dibui aja dia masih ngedoksi orang. Gak ada yang setimpal. Akun NM aja itu sampai chat di VT gue ngatain gue tuh suruh apa? Muka gue disuruh apa? Masa? Treatment. Ada Mbak, muka saya disuruh treatment Mbak, konyol banget saya bilang. Itu dia ini itu. Ya. Yang pegang IG itu dia itu. Nggak mungkin kalau nggak Ini dia. TikTok. Iya, semua itu. pun dia. Kalau admin nggak mungkin dia berani kayak gitu, yakin. Nggak, bukan admin, itu mah dia.
Iya Kak. Kalau admin nggak Apa mungkin yang dia berani kayak gitu. apa yang sedang dialami Nikita Mirzani saat ini itu dia sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Reza Perbuatannya. Gladys, bukan tentang Betul, kita. Kalau kita lain betul, lagi urusannya ntar. betul. Gitu, jangan bilang ini menebus kesalahan dia untuk semua orang. Ini khusus untuk perbuatan dia terhadap Reza Reza Gladys. Gadis, betul. Tadi aja Reza, saya di rumah Reza masih diliatin. Saya kan nggak bisa lihat IG dia kan. Saya dikirim-kirim sama netizen kan. Ah, kamu masih di doxing? Saya bilang, masih Kak. Tiap hari saya masih dikata-katain katanya. Pas saya lihat bener juga loh, dia dikata-katain. Tapi saya mau tanya sama Mbak Lia nih. Mbak Lia, masih di sini nggak Mbak Lia? Ulia Rungkat, nama Iya, udah Rungkat kan masih. Mbak Lia Rimpo. Masih Kak. Tapi orangnya udah nggak ada nih. Orangnya nggak ada ya. Dia kan dia kan juga dulu lumayan berseru tegang ya sama Niki sama saya juga sih sebetulnya. Tapi kan kita ya sudahlah, kita kan bukan Nikita ya sudah pernah salah paham baik gitu. Kata Mbak Lia, coba pada saat itu sekarang orang-orang nanya ngomong jangan begitu. Udah dia berapa lama kayak Jering aja kemarin kan Jering masih bilang kan bagaimana dia sulitnya untuk Iya, move Pulih. on dari bullyingnya Iya. pulih dari itu. Saya tahu banget pada saat Jering dibully itu Bang, bener-bener itu mereka itu sampai mobil hancur apa itu bener. Maka sampai salon saya di Bali mau dibakar sama Jering itu bener. Saking dia tuh nggak kuat dibully sama terdakwa sama followernya sih sebetulnya yang lebih bahaya kan follower itu kan barbar ya. Udah kalau dipicu sama si terdakwa ini kan followernya ngikut. Itu yang bikin orang itu kalau nggak kuat-kuat mah memang bisa gila. tapi Makanya aku seneng saya sama lawan ini loh. apa? Seneng sama siapa? Dr. Reza Gladys. Iya, Dr. dia Reza Gladys tuh kalau ngomong, kalau dibully, kalau dia ngejawab tuh ngeselin ya. ngeselin, ya, Suaranya, cara dia ngomong tuh ngeselin. ngeselin, ya. Itu bagus tuh, dia harus ngelawan tuh sebenarnya yang gitu-gitu tuh. Makin Iya. tambah panas ini pendukung-pendukung itu. Pendukungnya. Gini loh, Yang ba- soalnya yang ba- ya, kalau kita dibully itu secara psikologi ya, itu kan bullying itu berlaku terhadap yang superior terhadap yang inferior kan. Mhm. Yang merasa dirinya lebih kuat membuli yang lemah. Tapi kalau dia menemukan lawan yang sepadan, dia akan mencari lawan lain. Makanya setiap orang itu harus seperti Fitri Salhuteru. Karena saya tahu si terdakwa ini sampai di batas mana keberanian dan kemampuan dia. Kan kalau abang-abang lihat tuh VT-VT lama saya, dia bukan di TV juga sering dia ngomong. Ada sih, tadi juga saya dikirimin sama netizen. Satu-satunya orang yang nggak akan diajak ribut itu kata dia kan saya, gitu kan. Nah, sekarang kan dia ngajak ribut saya, berarti dia tahu resikonya apa, ya makan. Kan dia sering ngomong, iya nggak? Sering dia ngomong, pasti Google deh, nggak mungkin, saya nggak mungkin ngajak Kak Fitri ribut, saya bisa rumah saya didoser, bisa apa, bisa. Karena dia tahu kalau saya bela orang itu kayak apa, Bang. Nah, dia sekarang gituin saya ya waktu saya nggak ngelawan kan, dia terus dia pikir dia tahu saya itu orangnya nggak mau ribut, apalagi dilihat di dunia maya. Saya banyak partner bisnis saya jaga nama saya, nggak mau rusak lah. Tapi setelah saya pikir-pikir, ngapain saya cuma mikirin materi di hidup saya tapi nama saya hancur. Gimana nantilah kalau saya nggak dapat kepercayaan lagi di dunia bisnis, nggak akan ditukar dengan nama baik saya dan keluarga saya. Hajar lah sampai hari ini. Mereka malah senang ternyata semua partner bisnis. Nah, gini dong lawan, apalagi didukung. Ya sampai hari ini saya nggak berhenti gitu. Betul. Mantap. Coba nih Siza. Katanya Kak Fitri Siza. gini, lu lawan gua, mamam sih ya. Siza, Makan, iya. Siza mau ngomong nggak Siza? Karena gitu sih Kak. Ya Kak, Ketika pembuli itu ada tidak suaranya menemukan lawan, tidak menemukan orang yang lemah, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Ini semua orang itu harus kuat memang. Makanya Iya. untung Coba Kak Fitri Bang Mister masih Blind, tambah. coba kita dengar Siza. Ayo Siza, berbicara Iya, Kak. Siza.
Aku kebetulan dari mahasiswa kedokteran, Kak. Semoga Luar biasa. nama Luar biasa. dokter Indonesia, Dokter Andreas. ya semoga nama dokter Indonesia menjadi bersih lagi atas kasus Bersih ini. lagi, Semoga betul. keadilan dapat Dibagiin. ditegakkan ya, Amin. Mantap. Kak. Ya, Semua betul. mohon bantuannya juga. Semoga keadilan dapat ditegakkan di hukum Indonesia yang sekarang lagi carut marut ini ya. Insya Allah. Kuliah di mana? Allah, Kuliah di doain mana? aja. Kuliah di mana sih, Kuliah Za? di mana? Semangat, tetap Aku di semangat. UI. Oh, di Wih, Wah, keren. keren, Luar keren, biasa. keren, keren. Yellow Semangat jacket. ya. Tetap Iya. semangat. Menjadi dokter andalan Indonesia nanti ya. Amin. Amin. Keren, keren, Semangat, keren. semangat. Ja, tapi kalau udah dia jadi dokter nggak usah main detektifan ya sih saya. Iya. Jangan main detektifan ya. Kalau Jangan udah jadi pakai topeng dokter ya. aja. Nggak usah ya, Kak ya. Jangan pakai topeng, dosa. Baik, siap. Pakai nama Lebih asli. baik. Harus Lebih pakai baik saya main lihat hari ini, Main dokter-dokteran aja. saya lihat hari ini seliweran tuh ada dia lagi jadi aktivis apa ikut-ikut demo. Gue Mau tadi selesai berdoa, apa jadi Kak, detektifnya? mudah-mudahan dia kena water cannon itu. Itu demo di mana ya? Di ini kan, depan dewan, depan DPR. Oh, di DPR. Iya, Oh, dia termasuk orang yang mendukung bubarkan DPR gitu. nggak tahu. Tapi sampai ke Nggak ngerti pejompongan tadi dia Ben Hill. ngapain di situ. Tapi Tanya boleh dong. nggak Ciza? Mbak, bentar kita minta pendapat Ciza dulu nih terkait Ciza, kasus ini. iya. Ngeliatnya gimana Ciza? Selain harapan tadi. Ya, saya sebagai netizen aja menyimak aja sih, Kak. Tapi ya semoga yang betul yang ya stop pembuli lah, Kak, pokoknya istilahnya. Mantap. Ya, dukung Semester stop berapa sekarang bullying ya. Ciza nih? Semester berapa 8, ya? Kak. Bisa berapa? 8. Oh, udah mau Oh, kelar. udah mau lulus. Ya lagi skripsi, Kak. Amin, amin. Terima kasih, Kak. Berarti kalau Semangat. dalam kedokteran tuh kira-kira orang yang membuli itu orang sakit nggak sih? Dokter apa dulu nih? Ini Dalam dong. psikiatri biasanya memang nggak ada yang dihalalin sih, Kak, kalau pembulian itu. Apalagi mencaci maki, membuat orang kena mental itu kan memang bikin mental health rusak ya. Kasihan juga orang-orang gitu. Iya. Kan selalu mereka tuh beralasan gini, ada trauma. Ini soal pelaku ya, bukan si korban. Pelaku itu punya trauma di masa lalu katanya. Dulu juga pernah kena bully, itu sekarang jadi pembuli. Itu kan banyak tuh mencari alasan pembenar-pembenar tuh. Nah, yang aku mau tanyain, sebenarnya sifat membuli orang itu satu penyakit mental apa bukan sih?